Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika Anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Kami kembali. Yari. Beberapa hari setelah Rimuru resmi menugaskan mereka, ketiga iblis agung mulai menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam peran masing-masing. Rimuru mencatat bahwa mereka tampaknya menggunakan kemampuan mereka dengan sangat maksimal untuk kepentingan negara ini. Terlihat Carrera memegang palu hakim, sementara Ultima juga tampak sibuk dalam tugas investigasi atau penelitian hukumnya. Sedangkan untuk Testarossa, beliau dalam menjalankan peran diplomatiknya, dia menyajikan laporan kepada Rimuru mengenai situasi politik internasional. Testarossa memberikan analisis tajam mengenai reaksi negara-negara lain terhadap Tempest saat ini, yang dimana beberapa negara mulai mencoba mendekati Tempest untuk mencari keuntungan atau sekedar mencari muka. Ada juga pihak-pihak yang mencoba untuk memanfaatkan kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh negara Tempest. Menurut laporan Testarossa, mayoritas negara luar masih merasa curiga terhadap Tempest. Testarossa memperkirakan kurang dari setengah negara yang ada di dunia ini yang memang benar-benar bisa menerima keberadaan Tempest secara terbuka. Mendengar semua laporan ini, Rimuru cuma bisa melongo bengong, seolah-olah beliau menolak percaya ucapan Testarossa. Lantas wanita berambut putih ini mengungkapkan sumber informasi akurat yang ia miliki mengenai situasi di negara-negara barat dengan memanggil asistennya yakni Moss. Di sisi yang lain, Rimuru sempat terkejut melihat sosok mungil yang tiba-tiba muncul dari balik pot tanaman. Sosok tersebut merupakan Moss, asisten Testarossa. Rimuru bertanya-tanya mengapa Moss terlihat sangat kecil. Hal ini sebenarnya adalah kemampuan Moss untuk membagi tubuhnya menjadi unit-unit kecil guna melakukan pengintaian tanpa terdeteksi. Melalui Moss, Testarossa melaporkan bahwa meskipun Tempest telah menyingkirkan anggota dewan yang memusuhi mereka, akan tetapi informasi tersebut tidak tersebar dengan cepat di negara-negara bagian utara. Di sisi yang lain, Moss juga berhasil mengidentifikasi adanya spekulasi dan rumor di kalangan kerajaan tertentu, yang dimana ada indikasi kuat bahwa anggota kerajaan dari beberapa negara sedang bersekongkol untuk melawan Tempest. Testarossa menjelaskan rahasia di balik efektivitas pengumpulan informasi mereka, yang dimana Moss memiliki kemampuan unik untuk menciptakan banyak tubuh berukuran mini dari dirinya sendiri, dan tubuh-tubuh kecil ini dikirim Moss ke berbagai penjuru dunia untuk memata-matai secara diam-diam tanpa mengundang kecurigaan. Testarossa mengakui jika seorang Demon Peer yang mengumpulkan informasi tersebut, maka tingkat akurasinya tidak perlu diragukan lagi. Namun dengan nada bercanda tapi terasa mengerikan, Testarossa menoel-noel kepala Moss dengan mengatakan kalau dia merasa iri karena Moss mendapatkan pujian langsung dari Tuan Rimuru. Sementara itu, saat mendengar laporan mengenai adanya anggota kerajaan dari beberapa negara yang bersekongkol melawan Tempest, Rimuru pun mengambil langkah tegas namun diplomatis. Dia memberikan kepercayaan penuh kepada Testarossa untuk menangani orang-orang yang bersekongkol tersebut. Rimuru berharap dengan kemampuan diplomasi dan jaringan intelijen Testarossa, maka Tempest dapat memadamkan api konspirasi sebelum terjadi ancaman nyata bagi keamanan negara. Dengan senyum tenangnya, Testarossa sempat bertanya pada MC kita, apakah ia harus menghancurkan negara-negara yang bersangkutan hingga menjadi puing-puing. Tentu Rimuru dengan tegas melarang tindakan tersebut dan menyatakan bahwa itu terlalu berlebihan. Rimuru memerintahkan Testarossa cukup membuat para pemimpin mereka tunduk demi menghindari pertumpahan darah. Mendengar itu, Testarossa menyetujui perintah tersebut dan berjanji akan bertindak sesuai dengan keinginan MC kita. Penugasan ini memberikan rasa lega yang besar bagi Rimuru karena ia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk memikirkan siapa sosok yang tepat untuk dikirim ke Dewan Barat. Dan pada hari ini juga, Testarossa langsung berangkat menuju Dewan Barat untuk memulai misi diplomatiknya. Bersamaan dengan keberangkatan tersebut, Rimuru juga menyerahkan persetujuan dokumen-dokumen penting kepada Diablo.
Setelah melalui pertimbangan yang panjang mengenai siapa yang paling layak mengisi posisi-posisi vital di pemerintahan, Rimuru akhirnya mengambil keputusan besar, sehingga masalah rumit tersebut berhasil terselesaikan dengan cepat berkat kehadiran 3 iblis berbakat yang kini mengabdi padanya. Masing-masing dari mereka diberikan tanggung jawab besar yang sesuai dengan wibawa dan kemampuan mereka. Carrera diangkat sebagai pejabat kepala pengadilan. Dengan sifatnya yang tegas, ia duduk di balik meja hijau siap memberikan keadilan. Ultima menjabat sebagai jaksa agung. Dia tampak tenang namun mengerikan. Beliau mengawasi hukum dari balik tumpukan-tumpukan dokumen. Testarossa dipercaya sebagai pejabat diplomatik. Keanggunannya menjadikan dirinya sebagai sosok yang sempurna untuk menjalin hubungan antar negara dengan urusan birokrasi yang sudah tertata rapi. Di tangan ketiga iblis tersebut, maka beban di pundak Rimuru sedikit terangkat. Lalu teringat dalam benaknya akan janjinya dan hal-hal lain yang tak kalah penting. Sudah cukup lama sejak terakhir kali aku melihat mereka, pikirnya dalam hati MC kita. Oleh karena itu, Rimuru memutuskan untuk pergi sejenak dari rutinitas pemerintahan demi menengok kabar Kenya dan anak-anak yang lain. Terlebih lagi, ia teringat perkataan Hinata sebelumnya bahwa ada sesuatu yang mendesak untuk didiskusikan terkait masa depan anak-anak tersebut. Dengan langkah ringan, sang penguasa Tempest itu pun memulai perjalanannya. Suasana di Akademi Tempest tampak riuh pada hari itu. Di dalam salah satu ruang kelas, ketegangan kecil terjadi di antara para murid saat waktu piket tiba. Alice dengan ekspresi ketusnya mencoba menertibkan teman-temannya. "Oi minasan, berhenti main-main dan bantu kami membersihkan kelas," serunya dengan tegas kepada mereka yang tampak malas-malasan. Di belakangnya, murid-murid yang lain, termasuk seorang gadis dengan telinga kucing, turut mendukung ajakan tersebut sambil memegang sapu. Namun, ajakan itu tidak disambut baik oleh semua orang. Kenya yang sedang memikul sapu di bahunya, dia dengan gaya santai menolak mentah-mentah. "Ah, oga banget, kalau seharian ini kau mau bersih-bersih, ya silakan saja," jawabnya dengan nada menantang dan senyum nakal. Sikap Kenya ini membuat murid-murid di sekitarnya merasa was-was. Di sisi yang lain, Ryota khawatir ketegangan antara Alice dan Kenya akan meledak menjadi pertengkaran yang lebih besar di tengah jam sekolah. Namun Kenya justru menanggapi dengan sikap membangkang sambil menyampirkan sapu di bahunya. Dia menolak mentah-mentah ajakan Alice. Ryota yang melihat hal itu merasa khawatir dan memperingatkan kalau membuat Alice marah bukanlah ide yang bagus. Bukannya takut sih, Kenya malah semakin bersemangat dan mendeklarasikan diri bahwa hari ini dia akan mengalahkan Alice untuk menjadi bos di sekolah tersebut. Melihat tingkah Kenya, murid-murid yang lain justru mulai berbisik dan bertaruh siapa yang akan menang. Alice berkomentar dengan yakin bahwa Kenya pasti akan menyesali perbuatannya. Di sudut ruangan, seorang teman Kenya yakni Gale, dia mengungkapkan teori yang menarik. Ia menyebut alasan Kenya terus memancing kemarahan Alice itu karena sebenarnya Kenya menyukai Alice. Menurutnya, Kenya tidak mungkin benar-benar bisa memukul atau menyakiti gadis itu. Mendengar bisikan tersebut, Rimuru yang baru saja tiba hanya bisa tersenyum simpul sambil bergumam pelan. "Oh, jadi dia sedang menjahili gadis yang disukainya ya." Saat MC kita sedang asik memperhatikan tingkah mereka, di sisi yang lain, Gale menyadari kehadiran MC kita dan berseru, "Loh, Rimuru sama?" Di situ Rimuru menyarankan agar Kenya sebaiknya jujur dan bersikap baik kepada Alice. Secara mengejutkan, di saat bersamaan, tiba-tiba sebuah pelukan hangat mendarat di pinggang Rimuru, dan ternyata itu adalah Chloe. Dia langsung memeluk gurunya dengan erat sambil tertawa kecil. Sontak Rimuru terkejut namun menyambutnya dengan lembut, menyadari betapa Chloe telah tumbuh berkembang. Melihat keakraban itu, Kenya dan Alice langsung terperanjat. Dengan wajah kesal dan iri, Kenya dan Alice berteriak, "Hoi, jangan memonopolinya, Chloe." "Hoi Rimuru sama, sejak kapan Anda datang?" ucap mereka berdua. Suasana kelas yang tadinya tegang karena pertengkaran soal piket kini berubah menjadi riuh karena berebut perhatian dari Rimuru. Kunjungan Rimuru tersebut seketika berubah menjadi momen yang sangat ramai. Murid-murid lain berkumpul dengan antusias, saling berebut untuk bersalaman dengan Rimuru. Salah satu murid bahkan menyebut bahwa ayahnya pasti akan sangat iri jika tahu dia bertemu langsung dengan sang penguasa negara ini. Dalam benak MC kita,
dia mengamati sejak festival pendirian banyak manusia yang memindahkan seluruh keluarganya ke negara ini. Hal ini membawa perubahan besar bagi institusi pendidikan mereka, sehingga kini Akademi Tempest tidak hanya diisi oleh anak-anak monster, tetapi juga memiliki banyak murid manusia serta guru-guru dari kalangan manusia. Bahkan wakil kepala sekolah dengan bangga ingin menunjukkan kepada Rimuru tentang tata letak kelas mereka yang kini tertata sempurna. Tentu, melihat antusias yang luar biasa ini, Rimuru merasa senang namun juga sedikit kewalahan. Beruntungnya, Freeze datang menenangkan para murid dan memberi ruang napas bagi Rimuru. Freeze mengingatkan anak-anak bahwa Tuan Rimuru tak bisa menghadapi mereka semua sekaligus dalam waktu bersamaan. Setelah dikerubungi oleh murid-murid, Rimuru akhirnya bisa bernapas lega dan berterima kasih kepada Freeze karena telah membantunya keluar dari situasi tersebut. Freeze mengatakan bahwa sosok selebriti seperti Rimuru pasti akan selalu kesulitan jika muncul di depan publik, dan ia bertanya mengapa Rimuru tidak memberi kabar terlebih dahulu sebelum datang berkunjung. Rimuru menjelaskan dia hanya ingin menengok keadaan Kenya dan yang lain, sekaligus menindaklanjuti permintaan Hinata yang menyuruhnya untuk datang memantau mereka. Di situ, Freeze menceritakan pengalamannya mengajar di sana. Dia mengakui awalnya para kesatria suci sempat berebut untuk mendapatkan penugasan ini. Freeze juga merasa senang bertugas di sekolah tersebut karena makanannya enak dan semua murid sangat menghormatinya. Freeze mengaku secara terang-terangan bahwa tugas mengajar di akademi adalah alasan yang sempurna baginya untuk melarikan diri dari latihan keras yang diberikan oleh Hinata. Sialnya, tanpa disadari oleh Freeze, Hinata tuh muncul tepat di belakangnya dengan ekspresi wajah yang sangat dingin dan aura yang sangat mengintimidasi. Lantas Hinata menyindir Freeze dengan mengatakan ia baru tahu kalau Freeze memiliki keluhan mengenai metode pelatihannya. Hinata mengatakan kalau dirinya telah mengurangi intensitas latihan agar lebih cocok dengan kemampuan Freeze saat ini. Saat mendengar ucapan wanita itu, Freeze berteriak ketakutan sambil menyebut, Hinata. Setelah Hinata memberikan perhatian khusus kepada Freeze, Rimuru merasa bersalah karena kedatangannya secara tidak langsung membuat Freeze dalam masalah. Ya, kalian bisa lihat sendirilah, Freeze langsung dikubur hidup-hidup oleh Hinata. Di sisi yang lain, Hinata memahami bahwa Rimuru sedang sibuk mengurusi masalah kekurangan personel di pemerintahnya. Namun, Rimuru menjelaskan kepadanya kalau beberapa posisi vital di negaranya baru saja terisi. Dalam hatinya, Rimuru merasa bingung bagaimana harus memberitahu Hinata kalau dia sebenarnya memperkerjakan 3 iblis primordial untuk posisi-posisi tersebut. Mendengar Rimuru sudah mendapatkan staf baru, Hinata sudah menduga kalau Rimuru pasti bertemu dengan orang gila lagi untuk mengisi pekerjaan tersebut. Lantas Hinata mengajak Rimuru untuk pergi ke labirin. Singkat cerita saja, setelah meninggalkan area sekolah yang ramai, Rimuru dan Hinata membawa anak-anak menuju lantai 1 labirin, yakni aula latihan. Hinata menjelaskan tujuannya mengajak Rimuru ke sana. Dia ingin memperlihatkan hasil perkembangan anak-anak tersebut selama masa pelatihan. Dan selama itu pula, Hinata sudah melatih anak-anak bersama dengan Tuan Hakuro. Wanita ini sangat percaya diri bahwa hasil latihan mereka akan membuat Rimuru terkejut. Rimuru menyadari jika Hinata sampai berkata demikian, berarti memang kemampuan anak-anak sudah tumbuh pesat. Hinata hanya tersenyum dan menjawab kalau Rimuru akan memahaminya sendiri setelah melihat mereka bertarung. 1 jam kemudian sesi latihan atau uji tanding telah berakhir dan anak-anak terlihat kelelahan namun puas dengan pencapaian mereka. Salah satu dari mereka berseru bahwa Rimuru terlalu kuat. Sementara yang lain merasa bangga karena menganggap diri mereka sudah banyak berkembang. Rimuru pun hanya bisa tertawa kecil melihat semangat murid-muridnya tersebut. Namun, tanpa orang-orang sadari, Rimuru tampak berkeringat dingin dan merasa sangat terkejut dengan apa yang baru saja ia saksikan. Dalam batinnya, Rimuru mengakui perkembangan anak-anak ini benar-benar di luar dugaan. Dalam pengamatan Rimuru terhadap kemampuan murid-muridnya saat latih tanding tadi, teruntuknya Rimuru menilai bocil ini telah memiliki kekuatan yang melampaui rata-rata paladin biasa. Meski tekniknya belum sempurna, Rimuru yakin potensi Kenya akan terus berkembang pesat di masa depan.
Lalu Ryota, Rimuru menilai anak ini menunjukkan gaya bertarung yang serba bisa. Ryota mampu memanfaatkan kombinasi sihir spirit air dan angin secara efektif untuk menunjang pergerakannya dalam pertarungan. Sementara untuk Gale dinilai sebagai yang paling kuat secara fisik. Bocil ini bertarung dengan sangat hati-hati dan fokus sepenuhnya pada pertahanan. Gale memanfaatkan sihir spirit bumi untuk memperkuat tubuhnya sehingga mengubah dirinya menjadi dinding yang sangat kokoh dan sulit ditembus. Sedangkan untuk Alice, dalam pandangan Rimuru, dia menilai anak ini mampu menunjukkan kehebatan yang sangat memukau dengan mengendalikan banyak boneka magistil sekaligus. Boneka-boneka tersebut bergerak agresif tanpa membuang waktu untuk menangkap mangsanya. Selain itu, Alice mampu menciptakan pedang-pedang dari kehampaan yang melesat ke arah lawan. Rimuru mengakui bahwa serangan Alice sangat berbahaya. Ia bahkan membatin kalau dirinya tidak memiliki kemampuan prediksi serangan masa depan. MC kita mungkin sudah tertusuk berkali-kali oleh pedang-pedang buatan Alice. Di antara semua murid yang berlatih, Rimuru menyadari sosok yang paling menakutkan di medan tempur adalah Chloe. Dengan gerakan yang sangat cepat dan presisi, Chloe melancarkan serangan bertubi-tubi yang bahkan membuat Rimuru harus berkonsentrasi penuh untuk menangkisnya. Chloe menunjukkan kemahiran luar biasa dalam menggunakan pedangnya. MC kita menilai intensitas dan kualitas serangan pedang Chloe sudah berada di level yang mampu mengalahkan serangan milik Genya. Rimuru benar-benar terpaku saat berhadapan langsung dengan Chloe di medan latihan. Meskipun Chloe mengeluarkan suara-suara imut saat menyerang, tapi Rimuru menyadari bahwa intensitas serangannya sama sekali tidak imut. Malahan serangan Chloe sangat berat, cepat, dan mengerikan. Rimuru merasakan sensasi yang sangat familiar saat menangkis tebasan Chloe, yakni ketajaman gerakan dan ketenangan Chloe dalam menyerang, mengingatkan MC kita pada gaya bertarung Hinata Sakaguchi. Dan sesi uji tanding antara Rimuru dan Chloe berakhir dengan kemenangan di tangan MC kita, di mana terlihat pedang Chloe terlempar dan tertancap di tanah, dan Chloe berlutut lalu mengakui kekalahannya dengan berkata, "Aku kalah." Meskipun kalah, Chloe tidak merasa bersedih. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi yang sangat bahagia dengan senyum lebar dan memuji gurunya. "Anda benar-benar hebat, Rimuru-sama." Setelah duel berakhir, Rimuru terdiam dengan ekspresi tegang sambil menatap Chloe. Dalam batinnya, Rimuru mengakui sebuah kenyataan yang sangat mengejutkan, di mana beliau terpaksa melawan Chloe dengan habis-habisan. Karena jika beliau tidak bertarung dengan serius, maka dirinya lah yang akan kalah dari muridnya tersebut. Kehebohan belum berakhir. Seorang murid bertelinga dan ekor rubah mendekati Rimuru dengan sangat malu-malu namun penuh semangat. Dengan menunduk hormat, murid tersebut berkata, Saya juga ingin latih tanding dengan Anda." Melihat keberanian murid tersebut, Rimuru tersenyum lembut, namun ia juga menyimpan rasa penasaran yang sudah ingin ia tanyakan sejak tadi mengenai identitas atau asal-usul anak tersebut. MC kita bertanya langsung, "Kau ini siapa ya?" Saat mendengar pertanyaan itu, si gadis rubah sangat terkejut dan sedih karena merasa dilupakan. Dia berseru, "Apa Anda lupa pada saya, Tuan Rimuru?" Sejenak MC kita berpikir keras dan meminta maaf karena ia benar-benar tidak ingat pernah bertemu dengan gadis rubah cilik dalam hidupnya. Di sisi yang lain, Hinata yang berada di sana merasa tidak percaya dan menegur Rimuru dengan berkata, "Rimuru, kau menitipkannya padaku, lalu benar-benar melupakannya. Miris sekali kau ini." Di saat yang sama, tiba-tiba Rimuru teringat momen di masa lalu saat dirinya menggendong seekor rubah kecil dan meminta tolong pada Hinata untuk merawatnya. Sontak memori ingatan itu membuat Rimuru akhirnya menyadari siapa sosok di depannya dan bertanya, "Apa kau Kumara?" Lantas sosok itu menjawab dengan antusias, "Benar." Jadi Bre, memang untuk sementara waktu, Kumara tuh disekolahkan bersama dengan Kenya dan anak-anak yang lain di Akademi Tempest. Meskipun sosok ini berwujud anak kecil yang manis, Kumara tuh sebenarnya adalah bos monster lantai 90 di labirin. Rimuru memberitahu kita bahwa hampir tidak ada penjelajah yang bisa mencapai lantai sejauh itu. Lalu di situ, Rimuru menyetujui permintaan Kumara untuk melakukan satu ronde latih tanding. Singkat cerita, mereka berdua pun bersiap untuk latih tanding. Di situ, Kumara menunjukkan wujud aslinya yang sangat mengesankan.
Kumara mengeluarkan kekuatan penuhnya yang ditandai dengan munculnya 9 ekor di belakang tubuhnya. Melihat wujud tersebut, Rimuru akhirnya ingat sepenuhnya siapa Kumara. Beliau teringat saat Kumara melawan Rangga di Walpurgis, di mana Kumara mampu mengubah ekor-ekornya menjadi Magic Beast. Dengan tatapan mata yang tajam dan serius, Kumara berseru kepada teman-teman Magic Beast-nya bahwa inilah saatnya menunjukkan kemampuan terbaik mereka di hadapan Rimuru. Di sini Kumara memanifestasikan 8 Magic Beast dari ekornya untuk menyerang Rimuru secara bersamaan. Pasukan ini terdiri dari berbagai jenis hewan sihir, termasuk ular raksasa, monyet, harimau listrik, tikus, burung, anjing, kelinci, dan kambing. Di sisi yang lain, Hakuro yang mengamati dari pojokan berkomentar bahwa melawan 8 Magic Beast tersebut sekaligus akan menjadi tantangan yang cukup besar bahkan bagi Rimuru. Mendengar itu, Hinata hanya bisa tersenyum melihat latih tanding tersebut. Namun, pertarungan sengit melawan Kumara dan 8 binatang sihirnya berakhir dengan kemenangan Rimuru. Lantas MC kita merayakan kemenangannya dengan berpose mengangkat satu jari ke atas, sementara Kumara tampak tertunduk lesu di tanah setelah kekalahannya.